Ya baik, selamat pagi mahasiswa sekalian. Jumpa lagi bersama saya di kuliah kimia. Dan kali ini adalah pertemuan yang ke-12. Pada pertemuan ke-12 kali ini kita akan membahas tentang asam dan basa. Jadi nanti kegunaannya untuk pengisian aki atau baterai itu biasanya menggunakan cairan asam. Jadi termasuk ke dalam jenis baterai asam timbal. Jadi untuk itu, mahasiswa harus mengetahui karakteristik daripada asam dan basa. Nah, asam sendiri rasanya ya asam ya. Jadi contohnya ini di asam cuka. Kemudian di jeruk ya yang mengandung asam sitrat. Sedangkan basa sendiri memiliki rasa yang pahit. Ini licin dan contohnya dalam sabun. Jadi kalau Anda makan sabun ya rasanya pahit ya. Kalau tidak percaya silahkan dicoba sendiri ya. Ini contohnya reaksi antara amoniak dan air menghasilkan NH4+ dan OH-. Nah ini kita perhatikan amoniak ini basa ya. Basa. Kemudian nah ini kita perhatikan, kita tandai dulu. Ini dan ini adalah pasangan basa dan asam konjugasi. Asam konjugasi artinya basa yang telah menerima proton. Nah ini kita bisa perhatikan ya. Ini NH3 dan kemudian ini NH4+, jadi artinya ketambahan 1 proton gitu. Kemudian yang ini asam dan basa konjugasi, artinya basa konjugasi itu adalah asam yang telah kehilangan proton. Jadi muatannya jadi OH-. Kalau ini tadi NH4+. Ini kemudian contohnya ini ya. Jadi air itu terurai ataupun terionisasi menjadi H+ dan OH-. Nah, ini tadi. Jadi ketetapan kesetimbangan, kemarin kita telah belajar kesetimbangan, yaitu konsentrasi produk dalam hal ini adalah H+ dan OH- dibagi dengan konsentrasi reaktan dalam hal ini adalah H2O. Nah, kalau dalam bentuk wujud cairan, ini konsentrasinya konstan ya. Jadi kemarin kita telah bahas bahwa konsentrasi H2O adalah cairan bisa diabaikan. Sehingga konstanta kesetimbangan adalah hasil peralihan antara H+, konsentrasi H+, dan konsentrasi OH-. Atau dengan kata lain, ini disebut dengan konstanta kesetimbangan air atau KW, bisa dibilang KW ya. Nah, KW sendiri adalah ini konsentrasi produk ya, produk H+ dan OH- pada temperatur tertentu. Nah ini pada temperatur 25 derajat Celcius diketahui bahwa KW itu nilainya 10⁻⁴. Jadi hasil perkalian antara H+ dan OH- pada temperatur 25 derajat Celcius adalah 10 kali pangkat min 14. Nah kemudian ini jika H+, konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- sama, ini disebut netral. Kemudian jika konsentrasi H+ lebih tinggi daripada konsentrasi OH-, ini bersifat asam. Dan apabila konsentrasi H+ lebih kecil daripada OH-, ini bersifat basa. Nah, pengukuran derajat keasaman ini bisa kita lihat ya. Jadi jika netral tadi konsentrasinya sama, ya maka karena tadi 10⁻⁴ ya, jadi artinya H+ dan OH- itu masing-masing adalah konsentrasinya 10⁻⁷. Karena tadi 10⁻⁴ ya. Jadi kalau sama dia 10⁻⁷, artinya pH-nya 7. Ini dapat dari sini. Kita tanda dulu ya. Ini rumus pH-nya kan ini, Mas. Rumus pH-nya ini min log konsentrasi H+, min log 1 kali 10⁻⁷. Jadi artinya 7 ya. Sini ya.
Nah, sekarang asam ya. Jika konsentrasi H+ lebih tinggi daripada konsentrasi OH-, artinya dia konsentrasi H+ lebih besar daripada 10 pangkat min 7. Karena ini min, jadi 10 pangkat min 7 jika lebih besar artinya 10 pangkat min 6, min 5, min 4, min 3, dan seterusnya. Jadi karena ini min ya. Jadi artinya pH-nya pasti di bawah 7. Nah, sedangkan yang basah, konsentrasi H+ lebih kecil daripada konsentrasi OH-. Artinya dia H+ lebih kecil dari 10 pangkat min 7, bisa 10 pangkat min 8, min 9, min 10, min 11, dan seterusnya. Artinya pH-nya lebih besar dari 7 jika menggunakan rumus ini ya. Nah, hubungan antara pH dan pOH. Jika pH adalah min log konsentrasi H+, sedangkan pOH adalah min log konsentrasi OH-. Ini rumus yang tadi kita telah pelajari di awal ya. Jadi ini dimasukkan ke sini ya. H+ diambil dari ini, ya kan? Kemudian min log OH- sama dengan 14. Ini dimasukkan aja ya. Ini ke sini, kemudian ini ke sini ya. Nah, jadi ini temu ini. Jadi pH tambah pOH itu sama dengan 14. Tidak mungkin lebih dari 14. Artinya ini adalah nilai yang maksimal. Jika semakin pH-nya semakin tinggi, konsentrasi H+ semakin rendah, konsentrasi OH- semakin tinggi ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita mengukur air ya, misalnya air sumur kita dengan pH meter misalnya ketemu pH 6 gitu. Jadi kalau pH 6 artinya konsentrasi H-nya kan lebih tinggi daripada konsentrasi OH-, karena pH-nya cenderung asam ya, karena di bawah 7, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang hubungan asam dan basa dengan elektrolit ini, kemarin kita telah pelajari juga bahwa elektrolit kuat itu 100% terdisosiasi dalam air. Sedangkan elektrolit lemah itu tidak terdisosiasi secara sempurna ya, jadi terdisosiasi secara sebagian atau terurai secara sebagian. Ini contohnya elektrolit kuat itu NaCl, terurai sempurna jadi Na+ dan Cl-. Kemudian ini yang elektrolit lemah, asam asetat, terurai menjadi CH3COO- dan H+. Ini contoh-contoh daripada asam kuat. Nah, asam kuat ini termasuk juga adalah elektrolit kuat, di mana dia terurai secara sempurna dalam air. Kita perhatikan reaksinya ini satu arah ya. Kalau dia asam kuat, contohnya HCl, asam nitrat, asam perklorat, dan asam sulfat. Nah, sedangkan asam lemah ini termasuk juga adalah elektrolit lemah, contohnya HF. Kemudian nitrit ini ya, asam nitrit, kemudian sulfit. Nah, kemudian ini air juga ya. Air juga termasuk dalam elektrolit lemah. Kemudian yang basa kuat, ini kita perhatikan reaksinya searah ya. Basa kuat contohnya NaOH. Ini terurai jadi Na+ dan OH-, ini K+ OH- untuk AOH, dan BaOH 2 kali, BH2+ dan 2 OH-. Kemudian untuk yang basa lemah ya, basa lemah ini contohnya HF ini ya, HF ya, HF dan asam nitrit. Nah, kemudian ada pasangan asam basa konjugasi seperti yang saya jelaskan di slide awal tadi. Ini untuk basa konjugasi dari asam kuat itu tidak bisa diukur ya. Kemudian yang kedua,
H3O+ adalah asam kuat dan terdapat dalam sebuah larutan. Kemudian OH- adalah basa lemah atau basa kuat yang keberadaannya terdapat dalam sebuah larutan. Jadi ini H3O+ ini pasti hasil perurean hasil perurean dari asam kuat. Contohnya tadi ya. Nah, ini tadi asam kuat itu pasti ada H3O+. Nah, sedangkan dalam basa kuat itu pasti ada OH- dalam sebuah larutan. Ini ya. Dari basa kuat pasti ada OH- ya. Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh asam dan basa konjugasi ya, bisa dilihat sendiri. Bisa kalian baca ya. Jadi artinya nanti kalau video ini bisa download dulu, kemudian di pause. Kalau misalnya belum ngerti, di pause dulu ya. Kalau udah ya lanjut play lagi kan gitu kan. Misalnya video bisa ditonton berulang-ulang gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu Anda lebih mudah dalam mempelajarinya. Nah, kemudian untuk ini perhitungannya ya, untuk asam lemah. Nah, ini contohnya ya. Contohnya asam misalnya HA, ini contoh aja ya. HA bisa HCl dan segala macam. Terulai jadi H3O+ dan Cl- misalnya tadi ya, kalau untuk HCl. Nah, ini konstantanya. Nah, ini kan konstanta kesetimbangan untuk asam. Ini produk dibagi reaktan. Kita tulis dulu, ini kan produk ya. Ini produk taruh ke sini. Kemudian ini reaktannya taruh sini ya. Jadi produk dibagi dengan reaktan, konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Nah, inilah Ka itu konstanta ionisasi asam. Jadi kalau Ka semakin tinggi, artinya kekuatan dari asam itu akan semakin tinggi. Dalam hal ini adalah asam lemah ya, bukan asam kuat. Jadi kita ingat bahwa kalau Ka semakin tinggi adalah kekuatan dari asam lemah itu semakin tinggi. Nah, sebaliknya untuk basa ya. Sebaliknya untuk basa, ini contohnya ada amoniak ditambah dengan air, NH4+ dan OH-. Ini adalah konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Nah, ini karena air dia diabaikan ya, karena konstan jadi kita coret. Jadi konsentrasinya adalah suman NH4+ OH- dibagi dengan NH3. Ini Kb-nya, yaitu konstanta ionisasi basa. Jadi semakin tinggi konstanta ionisasi basa atau Kb-nya, itu artinya kekuatan dari basa lemah tersebut semakin tinggi. Kekuatan dari basa lemah semakin tinggi, bukan basa kuat ya. Jadi penyelesaian masalah untuk yang basa lemah itu sama dengan asam lemah tadi, sama persis ya. Jadi Ka itu sebenarnya cara menghitungnya itu sama dengan Kb, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang asam basa ini, pasangan asam basa konjugasi ya, ini contohnya kita bisa tulis di sini. Ini adalah asam asetat. Ini CH3COH. Nah, terurai menjadi H+ dan karena ini asam lemah ya, jadi H+ ya, bukan H3O+, dan CH3CO-. Nah, kemudian ini sebagai asam ya, asam konjugasinya, CH3CO- sebagai asam konjugasi ini terurai menjadi basa lagi. Yang basa ini basa lemah lagi, tambah dengan H2O. Jadi OH- dan CH3COH. Ini kita bisa sederhanakan, jadi ini ruas kiri dan ruas kanan, ini ada ini CH3 coret ya, ini ada CH3 coret. Kemudian di sini ada CH3CO-, ini ada CH3CO-. Jadi bisa coret, jadi artinya ini bisa ditulis. Kemudian ini dan ini ya. Jadi H2O terurai menjadi H+ dan OH- seperti itu. Itu jadi air. Jadi artinya jika perkalian antara Ka dan Kb itu menghasilkan Kw. Konstanta ionisasi asam dikali dengan konstanta ionisasi basa itu menghasilkan konstanta air.
Ya, kemudian ada garam. Garam ini terbentuk antara asam dan basa. Jadi reaksi antara asam dan basa itu menghasilkan garam. Kita tandai dulu ya. Nah, ini yang pertama ini garam netral. Garam netral terbentuk antara asam kuat dan basa kuat. Ini contohnya NaCl. NaCl ini adalah terbentuk antara NaOH dan HCl. Jadi sama-sama kuat, jadi menghasilkan garam netral. Nah, kemudian yang kedua ini garam basa ya. Jadi terbentuk antara basa kuat dan asam lemah. Ini contohnya antara NaOH. Ini contoh NaOH itu basa kuat ya. Jadi kemudian bereaksi dengan asam asetat. Hasilkan ini. Garam yang bersifat basa. Kemudian yang ketiga ada garam asam. Ini terbentuk antara asam kuat dan basa lemah. Ya, contohnya asam kuat ini ada Cl ya, ini sama Cl, ada Cl. Kemudian yang basa lemah ini contohnya amonia, NH3 ya. Jadi kesimpulannya di sini kita bisa ambil ada 3 poin ya. Jadi yang pertama, Kb, konstanta basa untuk anion lebih besar daripada konstanta asam untuk kation. Ya, karena kemarin kita telah belajar bahwa anion itu bermuatan negatif, artinya itu basa, ion negatif. Kemudian kation itu adalah ion positif, asam, makanya ada Ka dan Kb. Jadi kalau Ka itu untuk kation asam, Kb itu anion basa. Bisa diingat-ingat ya. Jadi kalau jika Kb lebih besar daripada Ka, maka garam yang dihasilkan itu bersifat basa, atau larutan yang dihasilkan bersifat basa. Kemudian jika Kb lebih kecil daripada Ka, itu larutan yang dihasilkan bersifat asam. Kemudian yang ketiga, jika Kb sama dengan Ka, larutan yang dihasilkan bersifat netral. Jadi seperti itu kira-kira ya. Oke, baik. Kemudian saya rasa cukup sekian untuk kuliah kita pagi ini, pertemuan 12 ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya tentang termokimia, ya, pertemuan yang ke-13. Oke, baik, terima kasih atas kuliah pagi ini. Selamat pagi dan selamat belajar, sampai jumpa lagi.